Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini, setelah berkegiatan sepeda pagi, saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang saat ini bertemakan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini begitu banyak aneka ragam kehidupan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka banyak beraneka kehidupan yang terjadi. Ada berkat, ada kutuk, ada kegagalan, ada pengharapan. Ada keluarga yang bahagia, ada keluarga yang menderita. Ada seseorang yang berhasil, ada seseorang yang belum berhasil. Ada juga manusia yang sungguh beruntung. Sejak kecil hidupnya dari keluarga yang bahagia, sehingga sejak kecil seseorang tersebut bahagia sampai dewasa, sampai tua, dan hidup dekat dengan Tuhan karena senantiasa bahagia dan bersyukur atas berkat Tuhan. Namun ada juga seseorang yang sejak kecil belum beruntung, senantiasa dalam pergulatan kehidupan. Namun di antara keluarga yang berhasil maupun yang belum berhasil, ada yang bahagia, ada juga yang belum bahagia. Ada yang dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga yang semakin menjauh dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyampaikan bahwa tidak selalu seseorang Kristen yang di masa awalnya sangat dekat dengan Tuhan, senantiasa hidup dalam jalan Tuhan. Tetapi bisa terjadi justru di masa-masa akhir kehidupannya malah menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi ada orang Kristen yang di masa awal kehidupannya, di dalam pergulatan, di dalam kesusahan, namun di masa akhir hidupnya justru dekat dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, banyak bukti. Seperti misalnya Raja Saul, raja yang berkenan di hadapan Tuhan, diurapi Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, namun justru ketika menjadi raja, semakin jauh dengan Tuhan. Dan kemudian justru mencari bantuan dari roh-roh kegelapan dibandingkan untuk senantiasa hidup dengan Tuhan. Demikian pula tokoh-tokoh agama di masa Tuhan Yesus Kristus yang sungguh tahu tentang firman Tuhan, dia hafal, dia mengetahui, dan setiap hari selalu membaca firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka karena antara ajaran dan pengetahuannya tidak sebanding dengan perbuatannya. Jadi tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Bahkan kemudian dengki iri kepada Tuhan Yesus Kristus, padahal tahu kebenaran apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus Kristus dan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai mujizatnya, tetapi tetap dengki iri, membenci Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam firman Tuhan, perempuan yang berzina diampuni dosanya. Dan kemudian penjahat yang di sebelah kanan saat bersama-sama disalib bersama Tuhan Yesus Kristus juga di saat itu juga mendapatkan perkenan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sudah berpesan di dalam Alkitab, marilah kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh dapat menyadari di setiap hari untuk sujud, menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk senantiasa bersyukur bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, untuk hidup selalu rendah hati. Karena di dalam Mazmur, di dalam Yefanya, di dalam Mika, dan berbagai kitab yang lain, Tuhan berkenan dengan orang yang rendah hati. Jangan sampai seperti Saul ketika mendapatkan kekuasaan dan kemudian lupa dengan kekuasaan, lupa dengan harta yang melimpah, dan kemudian tidak mendapatkan perkenan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah hidup kita setiap saat, setiap hari untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan manusia, dan kemudian hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan kita memang wajib untuk selalu beribadah di gereja, aktif di dalam pelayanan, itu suatu keharusan. Tetapi rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin pelayanan, semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa semua manusia, sehebat apapun juga, sepintar apapun juga, seberapapun kedudukan dan jabatan, tetaplah manusia yang berdosa, yang wajib rendah hati di hadapan Tuhan. Karena iblis akan mencobai manusia dengan berbagai hal, salah satunya melalui karakter kecongkaan. Yang kedua, kemudian akan mencobai manusia melalui segala celah yang ada di dalam diri manusia, kelemahan manusia. Maka iblis dapat menjadi seperti malaikat terang, memberikan kedudukan dan jabatan, tapi kemudian dengan kedudukan jabatan itu membuat hancur murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang lemah dengan harta, dengan uang, maka kemudian iblis bisa menjadi seperti malaikat terang, memberikan kekayaan, memberikan kesempatan dengan uang dan harta. Dan kemudian dengan uang dan harta tersebut menjadi jatuh. Iblis bisa membuat manusia terlena dengan kedudukan dan juga cinta uang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita terus memahami firman Tuhan tentang keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Kita selalu hidup dalam Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup secara surgawi walaupun masih hidup di dunia ini. Sehingga saudara-saudaraku, kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita nanti menjadi terkejut-kejut, kita merasa sudah yang terdahulu, kita merasa posisinya di depan, tetapi ternyata di hadapan Tuhan kita posisinya di belakang dan yang terakhir. Dan banyak orang yang kita anggap posisinya yang terakhir di belakang, ternyata di hadapan Tuhan justru posisinya di depan dan juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan sampai kita memandang orang lain dan memandang diri kita menurut persepsi kita. Tapi marilah kita memandang diri kita dan orang lain menurut
perspektif dan persepsi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, marilah kita hidup dalam jalan Tuhan dengan kerendahan hati, taat dan setia kepada Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Hindari kesombongan, kepongahan, kecongkaan, keserakahan, ketidakjujuran. Hati semoga selalu dan senantiasa bersih, memiliki motivasi yang murni. Hidup kita, seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.